Kronologi sengketa rumah Guru Soekarno Putra yang hendak disita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum Guru Soekarno Putra mengungkap awal mula sengketa rumahnya di Jalan Sriwijaya 2 nomor 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Salah satu kuasa hukum guru, Simeon Petrus, mengatakan masalah ini bermula pada tahun 2011 saat guru meminjam uang kepada seseorang bernama Suwantara Gotama. Terima kasih. Jadi kasus ini dimulai pada tahun 2011. Bulan Mei tahun 2011 Mas Guru kebetulan ada keperluan, kemudian beliau mengajukan permohonan pinjaman kepada seseorang yang bernama Suwantara Gotama. Kemudian dari pinjaman itu disepakatin bunga 4,5% dan juga dibuat PPJB, sehingga terjadilah pinjam-meminjam dengan nilai 35 miliar, bunga 4,5% per bulan, jangka waktu 3 bulan. Tetapi syaratnya dari Pak Suwantara harus dibuat akta PPJB. Kemudian dibuatlah pada tanggal 3 bulan Mei tahun 2011. Nah, dalam tenggang waktu 3 bulan itu kan harusnya berakhir. Mas Guru harus menyelesaikan itu. Namun Mas Guru belum ada untuk pengembalian. Kemudian beliau mengajukan untuk reschedule ulang. Tetapi ketika dihubungin beliau kepada Suwantara Gotama tidak pernah ketemu. Nah, pada tanggal 3 Agustus jangka waktu 3 bulan itu berakhir, kemudian datanglah satu perempuan yang kemudian memperkenalkan diri bahwa dia namanya Susi Angkawijaya. Dia mau membantu Mas Guru, tetapi harus dengan syarat AJB, dibuat AJB. Nah, akhirnya disepakatinlah, dibuatlah AJB, tetapi itu formilnya itu AJB, namun di pembicaraan mereka bahwa ini hanya sebagai jaminan, nanti kalau Mas Guru ada uang ya bisa kembalikan. Nah, ini berjalan sampai dengan bulan Oktober, jadi 2 bulan kemudian Mas Guru mengirim surat kepada Susi Angkawijaya bahwa ya mari kita dengan notaris, dengan Suwantara Gotama, mari kita selesaikan AJB itu karena saya udah ada dana, saya mau kembalikan. Nah, itu tidak direspon, tidak ditanggapi oleh Susi Angkawijaya. Kemudian pada bulan November Mas Guru mengundang lagi bulan Desember Mas Guru mengundang yang kedua kalinya untuk bulan Januari pertemuan. Namun surat kedua inilah dijawab oleh Susi Angkawijaya bahwa Pak Guru silakan keluar karena ini kami udah beli, kita taatin aturan. Gitu. Nah dari situlah mulai konflik antara Susi Angkawijaya dengan Muhammad Guru Soekarno Putra. Jadi saya kembali ke belakang bahwa tanggal 3 Mei diterima uang dari Suwantara Gotama 35 miliar. Kemudian di tanggal 3 Agustus AJB dengan Susi Angkawijaya itu ditulis dalam akta itu 16 miliar. Jadi dia jaminkan dengan PPJB itu 35, tetapi dengan AJB itu dengan subjek hukum yang berbeda itu hanya 16 miliar. Yang dimana uang 16 miliar itu juga tidak pernah dibayar, tidak ada pembayaran. Nah, Mas Guru tetap merasa bahwa utang saya 35 miliar plus bunga. Sehingga di Oktober sampai dengan Desember itu beliau mengajukan surat permohonan untuk mari kita bertemu untuk kembali bikin lagi AJB kan. Tapi mereka tidak mau. Dan akhirnya sampai 2014 diajukanlah gugatan. Itu. Jadi yang pertama menggugat itu? Jadi yang pertama menggugat itu Susi Angkawijaya menggugat Mas Guru, gugatan lawan prestasi. Kemudian kita juga menggugat mereka kita menggugat mereka dengan PMH, perbuatan melawan hukum. Gitu. Dan perkara yang pertama udah inkrah juga, tetap Mas Guru kalah. Perkara kedua juga Mas Guru kalah, sehingga permohonan eksekusi mereka yang sekarang. Ini kan sudah berkali-kali ya Pak. Yang pertama itu berarti 4 kali ya sama hari ini begitu, sampai penyelesaian sampai akhirnya ada eksekusi. Kalau dari Pak Guru sendiri berarti belum ketemu dengan pihak Bu Susi. Jadi
ada beberapa kali jauh sebelum perkara ini bergulir, itu juga Mas Guru sempat bertemu dengan Suwantara Gotama di salah satu rumah makan untuk bicarakan mau mengembalikan uang. Nah, Suwantara bilang, ya Mas Guru kalau memang mau begitu ya cariin saya tanah di Jalan Sriwijaya. Di mana di Jalan Sriwijaya itu kan di tahun 2011 saja udah harga sekitar 150-200 miliaran. Bagaimana dengan harga ini kan Mas Guru harus beli, sementara Mas Guru merasa pinjaman 35. Itu. Oke, terus dari pihak jaksa PN Selatan itu kan hari ini rencananya pengen lakukan eksekusi, cuma kan nggak jadi. Kira-kira bakal ada potensi bakal tinggi lagi dan udah tahu belum tanggal berapanya? Gimana? Itu kami belum tahu. Tapi pasti ada karena ya aturan hukum acaranya kan kalau gagal kan mereka buat lagi. Tetapi hal yang paling prinsip Mas Guru tidak bisa terima eksekusi ini karena ada perbedaan dari amar putusan dengan berita acara eksekusi dan penetapan eksekusinya. Itu yang Mas Guru merasa dijolimin. Karena Susi Angka Wijaya itu begini. Susi Angka Wijaya 2014 itu mengajukan gugatan itu hanya meminta rumah yang terletak di Jalan Sriwijaya. Dan ini diputuskan sampai dengan PK supaya Mas Guru mengosongkan dan menyerahkan rumah kepada Susi Angka Wijaya. Nah, kemudian keluarlah penetapan pada tahun 2020 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia menambahkan lagi, bukan hanya rumah aja, tapi sesuai sertifikat nomor 95/Selong surat ukur 388 tahun 1956. Nah, ini udah di luar dari perintah putusan. Kemudian jurusita Pengadilan Jakarta Selatan ketika turun melakukan sita eksekusi itu melakukan sita terhadap tanah dengan batas-batas dan lain sebagainya. Nah, inilah yang jadi persoalan.